Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 9 kelas 9E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab A, masa kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Poin 39, proklamasi kemerdekaan. Di sini kami didampingi oleh Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SIMSI, yang sangat hebat dalam membimbing kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman anggota kelompok kami. Yang pertama ada ketua kelompok, yaitu saya sendiri, Nyoman Alga Pramadharma, absen 31 dari kelas 9E. Wakilnya ada Eka Dek Kirun Atila Naraya Putra Yuda, absen 12 dari kelas 9E. Anggota 1 yaitu Kak Ayu Dewi Pratyani, absen 23, anggota 1. Dan juga anak Agung Listia Dewi Kencana Yoga, anggota 2, absen 1. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus 2065 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Faraj Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan rujukan menarik simpati Indonesia, dan sebagai bukti ia mengizinkan bendera merah putih berkibar di setiap kantor, namun harus didampingi bendera Jepang. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widioningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh. Mr. Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, Muhammad atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang maha. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota 9 yang diketuai oleh Ir Soekarno. Pertemuan panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh UUD. Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya.
Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD. Pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI telah dibubarkan. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sebagai penasihatnya, diangkatlah Mr. Ahmad Subarjo. Pada awalnya, jumlah anggota PPKI hanyalah 21 dan bertambah 6 orang menjadi 27. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Raditman Wedio-Diningrat. Dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Sayuti Malik, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan muda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 8 malam atau 20 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongan pergi menuju Jakarta, tepatnya rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Insinyur Soekarno menulis konsep proklamasi yang akan dibacakan besok. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan saran dari Muhammad Hatta. Kalimat pertama berisikan pernyataan kehendakan bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, teks proklamasi dibacakan kembali dan seluruh tokoh yang hadir menyetujui secara bulat. Pada awalnya, Muhammad Hatta mengusulkan teks proklamasi ditandai oleh seluruh tokoh. Namun, Soekarni dari tokoh pemuda mengusulkan untuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja menandatangani. Tak berlangsung lama kemudian, Insinyur Soekarno meminta pada Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi dengan perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Malik, yaitu yang pertama, kata tempoh diganti dengan menjadi tempoh. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, penulisan tanggal yang tertera. Jakarta, 17, strip 8, strip 5, menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan tersebut diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir tokoh di antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigo, Muhammad Tambrani, dan Trimurti. Lamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi tanpa teks. Setelah itu, sangkasa merah putih yang telah dijalin oleh Ibu Fatmawati dikibarkan serta rakyat yang serempak menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pemimpin barisan pelopor. Peristiwa yang sangat bersejarah itu hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membangun pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia akan diproklamasinya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi makna dari proklamasi. Namun ada juga yang mengartikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, membuat mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggu. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945 saat Soekarno memberikan pidato singkat di hadapan ribuan rakyat di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan. Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di lapangan Ikada, Ikatan Atlet Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada sekarang ini terletak di sebelah selatan lapangan Monas. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Nah, itu saja presentasi dari kami kelompok 9 dari kelas 9E. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, 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 Om.